Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kepala BPS Kota Cilegon, akan menyampaikan laporan perkembangan indeks harga konsumen periode September tahun 2025 dan perkembangan statistik pariwisata periode Agustus tahun 2025. Pada bagian pertama terkait dengan indeks harga konsumen, bahwa Kota Cilegon pada September 2025 ini mengalami inflasi secara month-to-month sebesar 0,15%, kemudian secara year on year mengalami inflasi sebesar 2,39%. Sedangkan secara tahun kalender atau year to date mengalami inflasi juga sebesar 1,36%. Berikutnya kita lihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran secara month-to-month. Inflasi tertinggi dialami oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 1,55% dengan andil sebesar 0,1%. Kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,35% dengan andil sebesar 0,11%. Kemudian berikutnya yang ketiga mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok pengeluaran untuk perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi sebesar 0,2% dengan andil sebesar 0,03%. Selain kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, ada juga kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran untuk pendidikan yang mengalami deflasi sebesar 1,73% dengan andil sebesar 0,11%. Kemudian berikutnya, inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran secara year on year. Inflasi tertinggi dialami oleh kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 11,47% yang memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,7%. Kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,15% dengan andil sebesar 1,26%. Kemudian yang ketiga adalah kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran yang mengalami inflasi sebesar 1,81% dengan andil sebesar 0,23%. Selain yang mengalami inflasi, ada juga kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran untuk kesehatan yang mengalami deflasi sebesar 1,75% dengan andil sebesar 0,06%. Kemudian untuk yang mengalami deflasi berikutnya adalah kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang mengalami deflasi sebesar 0,44% dengan andil sebesar 0,02%. Berikutnya saya akan menyampaikan terjadinya inflasi di beberapa daerah yang ada di Banten, di mana inflasi secara year on year tertinggi terjadi di Pandeglang yang mengalami inflasi sebesar 3,13%. Kemudian diikuti oleh Kota Serang yang mengalami inflasi sebesar 2,64%. Kemudian diikuti oleh Lebak yang mengalami inflasi sebesar 2,47%. Kemudian Kota Cilegon sendiri mengalami inflasi secara year on year sebesar 2,39%, dan yang terendah adalah Kota Tangerang yang mengalami inflasi sebesar 1,96%.
Sedangkan secara month-to-month, inflasi tertinggi terjadi di Lebak sebesar 0,7%, diikuti oleh Pandeglang sebesar 0,21%, kemudian Kota Cilegon sebesar 0,15%. Kemudian berikutnya Kota Serang yang mengalami inflasi secara month-to-month sebesar 0,11%, dan Kota Tangerang sendiri mengalami deflasi ya secara month-to-month sebesar 0,09%. Berikutnya saya akan menyampaikan ringkasan inflasi periode September 2025 untuk Kota Cilegon sebagai berikut. Pada bulan September tahun 2025, terjadi inflasi secara month-to-month sebesar 0,15%, inflasi secara year-on-year sebesar 2,39%, dan inflasi secara year-to-date sebesar 1,36%. Penyumbang utama inflasi bulan September 2025 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,11%, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,1%, di mana komoditas penyumbang utama inflasi antara lain cabai merah, emas perhiasan, daging ayam ras, sigaret kretek mesin. Kemudian, penyumbang utama inflasi September 2025 secara year-on-year adalah untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,26%, di mana komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah dan bawang merah. Kemudian untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,7%, di mana komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan dan pasta gigi. Kemudian untuk kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil sebesar 0,23%, di mana komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah nasi dengan lauk dan martabak. Demikian perkembangan indeks harga konsumen periode September 2025 untuk Kota Cilegon. Kemudian berikutnya pada bagian kedua, saya akan menyampaikan perkembangan pariwisata Kota Cilegon periode Agustus 2025 sebagai berikut. Kita lihat tingkat penghunian kamar atau TPK, di mana tingkat penghunian kamar hotel bintang mencapai 58,36%. Ini secara month-to-month mengalami penurunan sebesar 0,79 poin persen. Sedangkan secara year-on-year mengalami kenaikan sebesar 3,98%. Kemudian untuk tingkat penghunian kamar hotel non-bintang mencapai 23,91%. Di mana secara month-to-month mengalami kenaikan sebesar 3,53 poin persen. Begitu juga secara year-on-year mengalami kenaikan sebesar 4,69 poin persen. Berikutnya adalah rata-rata lama menginap tamu atau RLMT, di mana rata-rata lama menginap tamu hotel bintang mencapai 1,8 malam. Ini kalau kita lihat secara month-to-month mengalami kenaikan sebesar 0,02 malam. Begitu juga dengan secara year-on-year mengalami kenaikan sebesar 0,11 malam. Kemudian untuk rata-rata lama tamu menginap hotel non-bintang mencapai 1,37 malam. Mengalami kenaikan secara month-to-month sebesar 0,07 malam, kemudian secara year-on-year juga mengalami kenaikan sebesar 0,14 malam. Kemudian untuk rata-rata lama menginap tamu hotel bintang, di mana rata-rata lama menginap tamu hotel bintang untuk asing dan Indonesia mencapai 1,8 malam.
secara mantuman ini mengalami kenaikan 0,02 malam. Dan secara year on year juga mengalami kenaikan sebesar 0,11 malam. Demikian laporan perkembangan indeks harga konsumen dan perkembangan statistik harga untuk Kota Cilegon. Terima kasih. Untuk bahan tayang bisa di-download ataupun dilihat pada link berikut. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.